Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang unit pembelajaran 1.3, yaitu tentang mengembangkan budaya mutu. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama yaitu ada Ahmad Zaki Aldila, yang kedua ada Indah Kartikasari, dan yang ketiga ada Karismawati Kusumawardani. Perilaku mutu di tingkat personal dibagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama, menentukan budaya mutu, perilaku mutu, dan kinerja yang bagus. Yang kedua, perilaku mutu dalam pikiran, yaitu tentang pentingnya etika. Yang ketiga, 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Yang keempat, perilaku mutu tubuh, yaitu tentang pentingnya gizi yang baik dan kesehatan fisik yang baik. Yang kelima, perilaku mutu agar bisa dipertahankan. Pembahasan pertama, menentukan budaya mutu, perilaku mutu, dan kinerja yang bagus. Definisi mutu. Para ahli mendefinisikan mutu dalam artian dan pandangan yang berbeda-beda. Namun, secara garis besar, dapat diambil beberapa unsur yang dapat mewujudkan mutu itu sendiri, yaitu status, sifat pembeda, warna nada, terpilih, sesuatu yang melekat, dan tingkat keunggulan. Apa yang dimaksud dengan mutu seseorang? Dalam gambar tersebut, dijelaskan bahwa mutu seseorang dapat dipengaruhi secara internal maupun secara eksternal. Lingkaran merah menunjukkan kualitas manusia yang dipengaruhi secara internal dari gambar segitiga hijau, yaitu tentang kualitas perilaku, dan dipengaruhi secara eksternal, yaitu dari sistem sosial dan peraturan luar yang berlaku di masyarakat. Mutu barang dan jasa dapat dilihat secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kualitatif dapat digambarkan dalam kondisi barang dan jasa, tingkat kepuasan pelanggan, ciri khas, dan karakteristik yang unggul. Sedangkan secara kuantitatif dapat dilihat dalam angka, nominal, perhitungan, dan pengukuran. Kinerja yang bagus. Dalam bagian tersebut, kinerja yang bagus disusun dari 3 komponen yang penting, yaitu kebiasaan, perilaku mutu, dan tindakan yang bagus. Kebiasaan adalah pertemuan pengetahuan, kemampuan, dan keinginan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Perilaku mutu bisa didefinisikan sebagai perilaku yang efektif dan efisien. Tindakan yang bagus merujuk pada perilaku moral dan etika yang didukung oleh nilai-nilai moral dan etika. Pembahasan yang kedua, perilaku mutu dalam pikiran, yaitu tentang pentingnya etika. Dalam bagian tersebut, digambarkan bahwa mutu dan etika memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu melakukan hal yang baik dengan benar. Etika tersusun atas kode etik dan prinsip etika. Kode etik berhubungan dengan nilai-nilai dalam hidup secara umum dan merujuk pada perilaku kita dalam masyarakat. Prinsip etika merupakan aturan untuk bertindak yang muncul dari nilai-nilai etis. Melakukan hal yang baik dengan benar ditindaklanjuti dengan nilai, di mana nilai tersebut ditentukan oleh orang lain. Jadi, apakah orang tersebut bernilai atau orang tersebut tidak bernilai dapat ditentukan oleh orang lain. Pembahasan ketiga, 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Kebiasaan orang yang sangat efektif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ketidaktergantungan, saling tergantung, dan pembaharuan. Dalam kelompok ketidaktergantungan, memuat 3 kebiasaan, yaitu kebiasaan 1, bersikap proaktif. Kebiasaan 2, mulai memikirkan tujuan. Dan kebiasaan 3, mendahulukan yang paling penting. Dalam kelompok saling tergantung, memuat 3 kebiasaan, yaitu kebiasaan 4,
Berpikir dengan pola sama-sama enak. Kebiasaan 5, mencoba mengerti agar bisa dimengerti. Dan kebiasaan 6 adalah sinergi. Dan dalam kelompok pembaruan, memuat satu kebiasaan, yaitu kebiasaan 7, menajamkan gergajinya. Pembahasan keempat, perilaku mutu tubuh, yaitu tentang pentingnya gizi yang baik dan kesehatan fisik yang baik. Pentingnya gizi yang baik. Gizi yang baik merujuk pada makanan yang sehat, di mana makanan yang sehat memenuhi gizi seimbang. Sedangkan makanan yang tidak sehat memiliki banyak kekurangan, yaitu gizi kurang terpenuhi, eksploitasi pemasaran, konsumsi berlebih, kerusakan lingkungan, dan mengurangi makanan lokal. Pada tahun 1986, seorang aktivis bernama Carlo Petrini membuat sebuah gerakan reformasi sosial internasional yang bernama Gerakan Internasional Makanan Lambat Saji. Gerakan ini tercipta karena keresahan Carlo Petrini terhadap maraknya makanan cepat saji di masyarakat. Dari gerakan ini, Carlo Petrini menganjurkan pada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Pentingnya kesehatan fisik yang baik. Kesehatan yang baik adalah prioritas untuk kinerja yang baik dan untuk gaya hidup aktif. 3 resep menuju kesehatan atau kebugaran. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan gaya. Yang kedua adalah daya tahan. Daya tahan adalah istilah yang digunakan untuk menjabarkan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan selama jangka waktu tertentu tanpa menderita tekanan. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Fleksibilitas adalah istilah yang digunakan untuk menjabarkan tentang kemungkinan gerakan sendi dan otot sampai batas maksimum. Nah, caranya adalah dengan menjalani hidup yang seimbang, melakukan kebiasaan-kebiasaan kesehatan yang baik, dan menyeimbangkan antara belajar, bekerja, dan bersantai, dan melakukan diet yang seimbang. Perilaku mutu lain yang perlu dipertahankan. Pengolahan limbah, contoh, daur ulang kaleng bekas dari aluminium bisa dilebur di pabrik daur ulang dan diubah menjadi aluminium batangan yang bisa digunakan untuk membuat kaleng baru. 2. Penghematan energi. Contohnya, mematikan lampu secara teratur, penggunaan air secara efektif, dan lain-lain. 3. Mengurangi polusi meliputi memakai produk-produk dengan bahan alami, bersepeda untuk menempuh jarak dekat, dan lain-lain. 4. Penggunaan fasilitas umum dengan hati-hati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku mutu di tingkat tempat kerja. Kebiasaan yang meningkatkan mutu kerja dan menambah produktivitas. Tips membuat hari pertama kerja lebih mudah dan akan menumbuhkan perilaku yang baik akan menghasilkan kerja yang bermutu. 1. Pergi kerja beberapa menit lebih awal. Melaporkan pada penyelia atau supervisor di pagi hari. 2. Dengarkan instruksi dengan seksama. Bertanyalah jika ada yang tidak dimengerti. 3. Bersikap ramah pada rekan-rekan pekerja, tapi jangan menghabiskan waktu untuk bersosialisasi. 4. Berikan kerja sehari penuh untuk mendapatkan bayaran sehari penuh atau totalitas. Sejumlah saran yang bisa membantu menciptakan kesan pertama yang menyenangkan. 1. Ketahui dan ingat-ingat nama orang yang bekerja bersama kita. Dan ingatlah untuk selalu menyebut nama mereka dengan benar. 2. Pelajari dan ingat-ingat regulasi perusahaan tentang waktu istirahat, jam makan siang, dan jam pulang kerja. Jangan melanggar aturan-aturan ini. 3. Bersikap ramah dan sopan pada semua orang. Berikut ini adalah harapan-harapan penting bagi pemilik perusahaan atau orang yang mempekerjakan kita. 1. Pegawai tulus, bersungguh-sungguh, serta berminat agar bisa menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. 2. Pekerja yang baik yang mampu mempelajari cara dan metode baru untuk meningkatkan mutu kerja. 3. Pegawai yang meyakini dan mempraktekkan kejujuran. 4. Pegawai yang setia pada perusahaan. 5. Pegawai yang ambisius dan berkeinginan untuk meningkatkan ke posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Berikut ini adalah strategi-strategi yang dapat dipakai untuk meningkatkan mutu kerja. 1. Membaur dan menyamankan diri dalam setting kerja yang baru. 2. Terus masuk kerja. 3. Kenali pekerjaan kita.
4. Selesaikan tugas yang diberikan. 5. Jangan malu untuk bertanya dan akui kesalahan jika salah. Saya akan menjelaskan perilaku mutu di tingkat personal. Karakteristik pegawai yang berpengalaman sebagai berikut. Mempertahankan kinerja yang bermutu tinggi, sangat mengenal pekerjaannya, menghargai dan sadar akan mutu, menerima tanggung jawab, menyampaikan pemikiran dengan efektif, tahu bagaimana menangani orang-orang, sadar akan keamanan, memiliki kepribadian menyenangkan, dan lain-lainnya. Berikut ini sejumlah alasan mutu kerja yang buruk. 1. Tidak tahu bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan. 2. Keuntungan dan kerugian tidak cukup tinggi. 3. Berpikir diri sendiri baik-baik saja meskipun belum pernah dievaluasi. 4. Menganggap cara pribadi adalah yang lebih baik, padahal itu salah. 5. Tidak adanya konsekuensi negatif untuk kinerja yang buruk. Kesehatan dan keamanan di tempat kerja. Lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan kerja di mana pegawai, kontraktor, dan masyarakat tidak terkena bahaya kesehatan dan potensi kecelakaan. Kesehatan berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Faktor kecelakaan terjadi adalah 60% kesalahan manusia, 20% kegagalan mekanis, dan 20% pengaruh alam. Kesalahan manusia. Penyebab-penyebab utama kecelakaan yaitu kurangnya sikap aman, pengetahuan, kemampuan, dan kepenatan. Kegagalan mekanis. Penyebab utama kecelakaan meliputi sejumlah jenis kondisi tidak aman yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja yaitu kurangnya penjagaan, penjaga yang tidak cukup, item-item cacat, pengaruh yang berbahaya, pencahayaan yang tidak sesuai, dan ventilasi yang tidak aman. Panduan yang harus diikuti untuk keamanan dalam bekerja. 1. Anggap praktek kerja yang aman sebagai bagian dari pekerjaan. 2. Belajarlah melakukan praktek kerja yang aman dari penyelia atau supervisor dan terapkan pelajaran tersebut. 3. Carilah bahan-bahan yang berbahaya di tempat kerja yang bisa membahayakan orang lain. Pindahkan barang berbahaya tersebut dan laporkan pada penyelia atau supervisor. Jika perlengkapan atau peralatan kerja tampak rusak atau butuh perbaikan, segera laporkan pada penyelia atau supervisor untuk diperbaiki atau diganti. 4. Bertanyalah jika ragu tentang prosedur keamanan. Biarkan penyelia atau supervisor menunjukkan praktek kerja yang pasti dan aman untuk tiap tugas yang harus dikerjakan. Ikuti instruksi dengan cermat. Untuk selanjutnya yaitu berikut sejumlah aturan yang bisa membantu mendorong sikap yang tepat. Yang pertama, selalu waspadai praktek-praktek tidak aman, perlengkapan tidak aman, dan kondisi yang tidak aman. Sikap semua pegawai mengenai hal ini merupakan hal yang paling penting. Dan dengan tidak mengabaikan bahaya yang jelas bagi diri sendiri, bantulah orang lain untuk tetap waspada. Yang kedua, bagi pegawai, sikap aman harus sama pentingnya dengan kepemimpinan, produksi, dan kesadaran biaya. Ini akan membuat kita lebih sadar bahwa sikap mereka terhadap keamanan merupakan indikasi perasaan mereka terhadap tanggung jawab. Yang ketiga, jadikan keamanan sebagai masalah sehari-hari. Diskusikan keamanan paling tidak dengan salah satu anggota kelompok kerja kita setiap hari. Kita harus membantu menjadikan keamanan sebagai masalah pribadi. Yang terakhir, laporkan segera segala kecelakaan kecil apapun. Hal ini akan membantu pembenahan tempat bermasalah tersebut sesegera mungkin dan menunjukkan seberapa penting keamanan bagi kita. Untuk memperbaiki kondisi tidak aman, yaitu dengan cara memindahkan barang berbahaya jika mungkin. Pastikan bahaya tersebut dilindungi menggunakan penutup atau peralatan pelindung lain. Peringatkan semua orang akan kondisi yang tidak aman tersebut. Jika tidak bisa memindahkan atau menjaga sebuah kondisi tidak aman sendirian, peringatkan pihak yang berwenang atas hal tersebut.
Periksa untuk memastikan bahwa kondisi tidak aman tersebut sudah diperbaiki. Tips umum untuk jenis pakaian yang tepat untuk dipakai demi keamanan dan kenyamanan kerja mencakup memakai pakaian yang aman meliputi baju, sepatu, pelindung wajah, kacamata, masker, sarung tangan. Untuk menjaga kebersihan, contohnya dengan mencuci tangan, memakai sabuk atau tali pengaman. Selanjutnya yaitu perilaku mutu di tingkat institusional. Perilaku mutu di tingkat institusional membahas tentang penerapan sikap dan program kewarganegaraan korporasi, menentukan kode kerja untuk profesi tertentu, dan menggunakan pendekatan terintegrasi pada mutu. Mendefinisikan kewarganegaraan korporasi. Secara umum, Corporate Social Responsibility atau CSR menjabarkan hubungan antara bisnis dengan masyarakat. Pada tingkat yang lebih sempit, CSR atau warga perusahaan, Corporate Citizenship, CC, menjabarkan peran perusahaan di masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi semata. Hal ini biasanya diekspresikan dalam serangkaian kebijakan dan kegiatan di dalam dan di luar perusahaan yang akan membantu mencapai tujuan ini. Kontribusi ini ditentukan oleh seberapa baik perusahaan mengatur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungannya sekaligus sehubungan dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya yaitu ada The United Nations Global Compact. UNGC adalah sebuah inisiatif sukarela warga perusahaan yang menyatukan perusahaan-perusahaan dengan agen PBB, organisasi buruh yang independen, dan aktor masyarakat sipil lainnya yang mendorong tindakan dan kemitraan dalam usaha untuk mengejar ekonomi global yang lebih bisa dipertahankan dan lebih inklusif. Kompak ini berdasarkan pada 9 prinsip yang berkenaan dengan bidang hak asasi manusia, buruh atau tenaga kerja, dan lingkungan. 9 prinsip tersebut yaitu, yang pertama, memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam pelecehan hak asasi manusia. Yang kedua, bisnis sebaiknya mendukung dan menghargai perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia dalam pengaruhnya. Ketiga, sebaiknya kebebasan asosiasi dan pengetahuan efektif tentang hak untuk tawar-menawar kolektif. Keempat, penghapusan semua bentuk pemaksaan tenaga kerja. Kelima, penghilangan pemaksaan dan pemerasan tenaga kerja yang efektif. Keenam, menghilangkan diskriminasi dan ketenagakerjaan dan lapangan kerja. 7. Bisnis sebaiknya mendukung pendekatan awal terhadap tantangan lingkungan. 8. Melakukan inisiatif untuk mendukung tanggung jawab lingkungan yang lebih besar. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. UNGC meminta tiap perusahaan untuk memadukan dukungan terhadap hak asasi manusia, memenuhi standar tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan pada inti operasi bisnis mereka, dan untuk menghentikan kegiatan dan proyek perusahaan yang melampaui prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya yaitu tentang kode profesional. Kode profesional adalah pernyataan nilai yang sama dan muncul persyaratan tindakan yang benar. Kode-kode ini memiliki karakteristik yang sama dengan teori moral. Kode profesional yang bagus seperti juga kode moral yang bagus memiliki konsistensi dalam diri. Dengan kata lain, apa yang benar untuk satu orang akan benar pula untuk orang lain. Kode profesional yang lengkap menggabungkan kewajiban dan hak lapangan kerja atau perusahaan yang memuat lapangan kerja tersebut. Hak dan kewajiban yang positif dari kelompok profesional secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang harus didukung oleh anggota kelompok. Kesamaan nilai antara kode etik dan kode profesional antara lain kejujuran, keadilan, tidak membahayakan, dan berjalan untuk meningkatkan mutu kehidupan sebanyak mungkin. Kode profesional adalah pernyataan nilai yang sama dan muncul persyaratan tindakan yang benar dengan karakteristik yang sama dengan teori moral dan memiliki konsistensi dalam diri. Jadi, kita sebagai tenaga kerja itu juga harus memiliki kode profesional agar dapat meningkatkan mutu pada perusahaan tersebut. Nah,
Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional, supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya, bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Adapun tujuan kode profesional yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi, yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu profesi, yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi, yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi profesi, dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar dari kode profesional. Dibagi menjadi 4, yaitu ada prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Prinsip tanggung jawab yaitu tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain dari itu, profesional juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau juga masyarakat umum. Yang kedua ada prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Yang ketiga, ada prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Dan yang terakhir, ada prinsip integritas moral. Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk dapat menjaga kepentingan profesi, dirinya, serta juga masyarakat. Jadi, perilaku mutu di tingkat institusional memiliki 3 implikasi utama yang mengarah ke pendekatan terintegrasi pada mutu dalam, yaitu pemenuhan standar tenaga kerja internasional dan hak asasi manusia yang mencakup kesehatan dan keamanan di tempat kerja, pemenuhan regulasi atau peraturan lingkungan, dan pemenuhan sistem manajemen mutu. Jadi, perilaku mutu di tingkat institusional yaitu kita sebagai tenaga kerja menerapkan kewajiban dan hak lapangan kerja untuk meningkatkan suatu mutu perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.